warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul perancangan sistem pendaftaran klinik gigi Savio Dental Care. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Nama saya Indah Kurniasari, NIM G4122856. Perkenalkan, nama saya Intasari dengan NIM G41222281. Perkenalkan, nama saya Anissa Muftul Jannah dengan NIM G41222235. Saya Amanda Violita dengan NIM G41222860. Perkenalkan, saya Muhammad Hardika Darmawan dengan nomor NIM G412222873. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Bagian yang pertama dari pendahuluan yaitu latar belakang. Dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, klinik perlu memiliki unit rekam medis yang bertugas mengelola data pasien menjadi informasi yang berguna untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Klinik Gigi Savio Dental Care merupakan klinik yang memberikan pelayanan khusus kesehatan gigi dan mulut yang masih menerapkan pelayanan secara manual, dan proses penyimpanan rekam medis pasien dan data lainnya dilakukan dalam bentuk dokumen kertas. Metode manual yang saat ini masih digunakan tentu akan menghambat pelayanan klinik yang seharusnya berjalan cepat. Resiko kesalahan dalam proses juga lebih tinggi jika tidak dilakukan dengan cermat. Bagian kedua yaitu rumusan masalah. Bagaimana cara merancang dan membuat sistem pendaftaran online klinik gigi berbasis website. Bagian yang ketiga yaitu tujuan. Yang pertama, mengurangi jumlah antrian pendaftaran yang dilakukan secara langsung di klinik dan mempermudah petugas pendaftaran dalam menangani pasien. Yang kedua, memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pasien dalam mendaftarkan diri secara online melalui jaringan internet, sehingga waktu tunggu dan kenyamanan bagi pasien dapat ditingkatkan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi kerja petugas pendaftaran dan mengimplementasikan rekam medis elektronik. Bagian yang keempat yaitu manfaat. Yang pertama, mendapat gambaran tentang sistem komputerisasi rekam medis secara elektronik. Yang kedua, pemahaman tentang pembuatan aplikasi sistem informasi kesehatan berbasis website di bangku kuliah. Yang ketiga, mampu mengembangkan kemampuan ide-ide kreatif dan inovatif. Selanjutnya yaitu adalah analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan, perancangan sistem pendaftaran poligigi klinik. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Belum adanya sistem pendaftaran atau masih manual. Pengambilan nomor antrian masih harus datang ke rumah sakit. Yang ketiga, pasien kehabisan kuota periksa ke poli. Data dapat terselip. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan data. Kebutuhannya sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, kebutuhan data. Data pasien, data dokter, waktu dan tanggal pemeriksaan, histori perawatan pasien, laporan pembuat bulanan. Pada yang kedua yaitu kebutuhan fungsional atau fitur sistem. Di dalamnya terdapat pendaftaran online pasien, pengelolaan data pasien, tanggal jam pemeriksaan pasien, nomor antrian. Yang ketiga yaitu kebutuhan non-fungsional atau batasan sistem. Di dalamnya terdapat username harus terdiri alfabet, password terdiri dari 4 angka. Dan yang ketiga analisis kebutuhannya yaitu analisis sistem. Dari identifikasi masalah yang pertama yaitu terdapat solusi pada analisis sistem tersebut, yaitu solusinya adalah membuat sistem pendaftaran berbasis web. Selanjutnya flowchart dari sistem pendaftaran
klinik gigi yang telah kami buat, yaitu tahap pertama ada di pasien. Dimulai dari pasien sudah pernah login. Jika pasien sudah login, maka petugas dapat menginput jadwal pemeriksaan dokter. Jika belum mendaftar, maka dilakukan pendaftaran terlebih dahulu, menginputkan nama, email, dan password. Lalu data tersebut akan masuk ke database. Selanjutnya, database akan memunculkan dashboard yang berisikan pilihan pendaftaran, isi lengkap formulir, hingga sampai ke histori perawatan. Selanjutnya, petugas dapat menginput riwayat pemeriksaan ke laporan, sehingga kepala rumah sakit dapat melihat laporan pemeriksaan dan laporan tersebut dimasukkan ke arsip. Selanjutnya, diproses DFD level 0. Di sistem pendaftaran klinik gigi yang telah kami buat, terdapat 2 entitas, yaitu pasien dan petugas. Terdapat ID masing-masing di entitas tersebut. Yang selanjutnya DFD level 1, yang merincikan sistem pendaftaran klinik gigi yang kami buat. Ada 2 entity yang kami masukkan, dan ada 5 subsistem. Yang pertama login, yang kedua pendaftaran, yang ketiga nomor antrian, yang keempat laporan, dan yang terakhir adalah histori perawatan. Selanjutnya, ERD sistem pendaftaran klinik gigi yang telah kami rancang. ERD sendiri merupakan pengertian dari Entity Relationship Diagram, di mana ERD ini ada yang dinamakan entitas, atribut, serta relasi. Contoh dari entitas sendiri seperti user dan pasien yang terdapat pada sistem kami. Serta yang menyertai entitas ialah atribut, seperti salah satunya contohnya di dalam sistem pendaftaran poliklinik ada pada entitas user. Ada beberapa atribut seperti ID user, nama, email, role atau status pendaftaran. Pada use case diagram terdapat 2 aktor, yaitu pasien dan petugas, di mana pasien berinteraksi dengan sistem mulai dari login, input registrasi akun, pendaftaran untuk pemeriksaan, lihat jadwal dokter untuk pemeriksaan, input registrasi lanjutan agar muncul nomor antrian, melihat histori perawatan, lalu logout. Yang kedua, petugas rekam medis pendaftaran berinteraksi dengan sistem mulai dari login, registrasi akun petugas, lihat list antrian dan konfirmasi nomor antrian, mengelola pembayaran, mengelola data dan diagnosis pasien, mengelola laporan pemeriksaan. Di diagram terdapat 3 aktor, yaitu pasien baru dan pasien lama, serta petugas. Pasien baru mendaftar dengan mengisi formulir mereka dengan nama, email, dan password. Setelah itu, mereka login menggunakan data yang telah didaftarkan, memilih daftar pemeriksaan dan tanggal yang diinginkan. Petugas kemudian menyimpan akun pasien baru dan memberikan nomor antrian. Pasien datang ke klinik sesuai tanggal yang dipilih, lalu menjalani pemeriksaan, dan petugas menyimpan data serta riwayat perawatan mereka. Lalu pada pasien lama, langsung login dengan email dan password mereka. Memasukkan nomor rekam medis, setelah itu mereka memilih tanggal pemeriksaan, dan petugas menyimpan data serta memberikan nomor antrian. Pada pasien lama datang ke klinik untuk pemeriksaan dan data serta riwayat perawatan mereka disimpan oleh petugas. Selanjutnya yaitu kelas diagram, di mana menjelaskan desain dari kelas diagram perancangan dari database yang akan dibuat, di mana terdapat 7 entitas yang memiliki relasi satu sama lain, dan entitas tersebut masing-masing mempunyai primary key sebagai atribut dari entitas tersebut. Pada sequence diagram ini menjelaskan interaksi objek, yaitu antara objek, daftar akun, dan login, dan aktornya yaitu pasien, di perancangan sistem informasi pendaftaran poli gigi yang akan dibuat. Kita masukkan linknya. Ini untuk tampilan login dari klinik kami, Xavier Dental Care. Untuk forgot password-nya ini digunakan untuk jika kalian lupa password, nanti masukkan email dan nanti untuk reset password-nya akan dikirim lewat email. Kita masuk. Ini karena saya sudah pernah mencoba untuk daftar.
Nah, ini untuk tampilan dashboardnya, dan di sini tersedia konsultasi online untuk nomor WhatsApp-nya. Ini untuk pendaftaran pasien baru, masukkan NIK, masukkan nama. Ini sudah muncul nomor rekam medisnya, tetapi saya kan sudah pernah daftar, jadi saya sudah mempunyai nomor rekam medis. Ini untuk tanggal lahirnya seperti ini, dan ini untuk status perkawinan, alamat, RT dan RW, pendaftaran pasien lama. Ini saya sudah pernah daftar, jadi saya mempunyai nomor rekam medis. Ini untuk data-data saya. Jika saya ingin melakukan pemeriksaan, tinggal melanjutkan registrasi lanjutan, yaitu memilih tanggal pemeriksaan dan jenis pembayaran. Untuk tanggal pemeriksaan 12. Untuk jenis pembayaran, jika BPJS nanti akan muncul kolom untuk memasukkan nomor BPJS. Proses pendaftaran. Nah, sudah, kita lihat di story. Nah, untuk di story perawatan ini akan muncul history perawatan kita. Untuk di sini, ini saya telah selesai melakukan pemeriksaan dengan nomor rekam medis, nomor antrian, dan tanggal pemeriksaan di tanggal 11 bulan 6. Statusnya selesai atau sudah diperiksa untuk diagnosis dokternya karies gigi. Ini dapat dicetak ya. Ini untuk proses cetaknya. Nah, untuk ini nomor pendaftaran yang tadi saya daftar. Ini saya mendapatkan nomor antrian register 01. Untuk tanggal pendaftarannya ini sudah terdaftar. Dan untuk pemeriksaan di tanggal 12 saya mendapatkan antrian nomor 2. Nah, begitu saja. Ini nanti yang akan ditunjukkan ke bagian pendaftaran saat ingin melakukan pemeriksaan. Oke, jadi di sini kita mau login sebagai admin. Ini untuk tampilan loginnya masih sama. Ini. Dan bedanya itu kalau di admin terdapat daftar tunggu dan histori semua terdaftar. Daftar tunggu ini buat petugas mengecek siapa yang akan melakukan perawatan di hari itu. Ini contohnya terdapat pasien bernama Amanda Violita dan Yenita Sari. Ini nanti petugas akan memanggil sesuai urutan pasien. Setelah masuk dan melakukan pemeriksaan, nanti petugas dapat memasukkan diagnosa yang diberikan oleh dokter. Ini sebagai contoh ya. Nah, nanti disimpan. Nah, nanti akan masuk di daftar pasien yang setelah melakukan pemeriksaan. Ini contohnya. Nah, ini 4. Ini bisa di custom untuk tanggal berapa, mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, ini untuk bulan ini, dan ini bisa di custom mulai bulan berapa, tanggal berapa sampai tanggal berapa. Bisa difilter ya, ini nanti. Nah, begitu saja untuk sebagai admin. Untuk logoutnya masih sama. Audio Jungle.